Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Excavator TV. Oke, baiklah teman-teman ya. Sekarang kita sedang ada di lokasi ya, lokasi yang berbeda di sini ya. Dan sekarang kita ditugaskan untuk meneras sebuah bukit. Dan bukit ini sangat curam, ya sangat curam dan berbatu. Untuk batunya besar-besar nih teman-teman ya, sangat luar biasa sekali. Bahkan ya bisa mengeluarkan api dan asap ya apabila terkena bucket ekskavator ya, karena besi dan batu itu apabila ya beradu ya terbanting itu akan mengeluarkan api dan asap ya, dan itu sangat ya menyakitkan juga untuk operator dan unitnya sendiri karena begitu kuat getarannya ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ya masih pemula, yang masih penasaran bagaimana sih cara kita ya membentuk bukit yang batunya ternyata yang besar-besar ya, batunya besar ya. Ya, jadi di sini kita punya triknya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu, yang masih penasaran, ya silakan teman-teman tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, langsung aja kita ke videonya. Oke, baiklah teman-teman. Dan sekarang langsung aja kita eksekusi untuk bukit ya. Bukit yang isinya perbatuan yang besar-besar ini ya teman-teman ya. Oke, baiklah sekarang di sini saya sendiri menggunakan alat berat ekskavator. Untuk tipenya ada di Hitachi ZX 210 ya, Forester, dan ini strip 5G. Nah, dan untuk unit ini keluaran di tahun 2014 ya. Nah, dan kalian bisa lihat di video ini di mana isi daripada bukit ini batu ya, batu, dan tanahnya itu material seperti bauksit ya, kerikil kecil dan batu yang besar. Bahkan di sini sampai mengeluarkan asap ya, asap putih karena ya hantaman besi baja ya menghantam batu itu mengeluarkan api dan asap. Nah, dan di sini untuk lahannya ya memang lahan bukit ini lumayan tinggi. Dan ini untuk ketinggiannya sekitar 500 meter ya teman-teman ya. Ini lumayan tinggi, lumayan curam ya. Dan sekarang kita lagi mengerjakan sebuah ya terasan ya, karena kita membuka lahan di atas bukit ya, akan kita bikin selendang, bikin terasan karena ini di perkebunan kelapa sawit. Di bukit itu harus kita bikin terasan. Nah, dan kalian bisa lihat sendiri ya, karena di situ lahannya batu semua ya. Dan kalian di sini bisa melihatkan sebuah asap ya, asap yang putih, yaitu benturan demi benturan ya. Ya, karena baja berbenturan dengan batu jadi menimbulkan menghasilkan getaran yang kuat ya, dan percikan api ya, seperti yang kalian lihat di video ini ya teman-teman ya. Nah, itu sekarang saya lagi mengerok-ngerok batu ya, karena di bawahnya itu batu ya. Jadi coba saya ratakan terlebih dahulu, perlahan-lahan saja ya, karena di sini akan kita bikin terasan ya, agar posisi alatnya nanti bisa duduk atau berdiri dengan tegak ya. Nah, itu batu semua itu teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di dalam bukit ini isinya batu semua. Seperti yang saya bilang ya, untuk teman-teman yang masih pemula ya, yang masih ya baru belajar gitu ya, ya saya kira ini video yang sangat tepat sekali untuk teman-teman yang ingin belajar, yang ingin menambah wawasan ya, menambah ilmu dan pengalaman ya. Ini adalah video yang tepat ya. Bagaimana sih cara kita ya membentuk sebuah bukit yang ya tingginya kurang lebih 500 meter dan isinya perbatuan semua ya, perbatuan besar-besar. Nah, jadi untuk caranya seperti inilah caranya ini ya teman-teman ya. Cara kita membentuk sebuah bukit ya, meneras sebuah bukit ya, caranya seperti ini, dengan cara mengorek perlahan-lahan karena ini batu
ya. Beda artinya dengan kita mengerjakan di lahan yang isinya OB ya, tanah kuning tok. Nah, itu lunak itu teman-teman ya, itu lunak. Tapi untuk yang di lahan batu ini harus ya sedikit berhati-hati ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, karena batu ini apabila ada simpiran atau rompekan pecahan ya, itu menghantam, bisa saja itu menghantam ke posisi depan kabin ya, bisa saja menghantam ke kaca kabin depan ya, karena itu ada serpihan batu ya. Nah, karena ya yang namanya batu dihantam sama besi itu pasti ya bertaburan itu ya teman-teman ya. Nah, itu satu. Dan untuk yang keduanya, poin yang kedua itu usahakan untuk mengorek batu ini dengan perlahan-lahan saja ya, jangan sekaligus, jangan banyak-banyak, karena batu ini ya kita harus bisa mencari retakan ya, celah ya, karena tidak semua batu yang bisa dikorek ya, tidak semua batu yang bisa dikorek, hanya ya jenis-jenis batunya saja yang bisa dikorek ya, yang bisa hancur dengan bucket eskavator. Nah, jadi di sini harus kita pelajari juga. Nah, dan poin ketiga, usahakan kita ya mengejek ya, memadatkan batu ini ya, memadatkan terasan supaya posisi treknya itu nanti bisa tegak ya, tegak minimal ya, bisa agak miring ke arah tebing ya teman-teman ya, minimal agak miring ke arah tebing. Nah, makanya di sini kita harus membuat tebing terlebih dahulu ya. Usahakan tebingnya agak dalam saja, kita sesuaikan dengan bentuk bukitnya itu sendiri. Ya, kalau bukitnya ya landai, tidak begitu terjal, tidak begitu curam ya, paling untuk ketinggian tebingnya itu kurang lebih 1 meter ya. Nah, cuman untuk bukit yang curam, yang tinggi, itu untuk tebingnya kita sesuaikan saja ya, untuk ketinggian tebingnya kita sesuaikan saja ya, bisa juga mencapai 1 meter lebih, bahkan sampai 3 meter ya. Intinya di sini untuk kelebaran terasan ini ya, kelebaran selendang ini harus melebihi lebar daripada trek eskavator ya, harus melebihi daripada trek ekskavator. Itu minimal ya sekitaran 4 meter lebih sampai 5 meter ya, untuk lebar ya tapak terasan ya, agar nantinya ekskavator kita bisa ya berdiri tegak di atas terasan tersebut ya. Nah ya, karena kita ya mengerjakan bukit yang isinya ini batu semua ini teman-teman ya. Nah, jadi yang namanya batu apabila diinjak sama trek ekskavator, itu batu itu akan ya tergelincir ya, bisa saja tergelincir ya, berguling, dan menyebabkan unit ini ya terjun ke jurang. Nah, itulah kenapa ya kita harus membuat tebing itu harus agak dalam ya, harus agak dalam, usahakan agak dalam dan miring ke arah tebing ya, untuk posisi unitnya ya. Dan teman-teman di sini bisa lihat di mana di depan sana itu ada bukit juga, dan di bawah sana itu ada pohon sawit yang sudah ditanam ya, ya sebagian masih dibuka juga untuk lahannya. Nah, dan teman-teman bisa lihat sendiri betapa kecilnya ya pohon-pohon sawit yang ada di bawah sana. Itu menandakan betapa tingginya posisi kita sekarang ini ya. Ini sudah kami ukur untuk ketinggian bukit yang saya kerjakan saat ini adalah 500 meter ke atas dari permukaan laut. Nah, jadi sekarang kita sambil membersihkan sampah-sampah yang ada di atas bukit ini teman-teman ya. Sambil kita ya merobohkan ya balok-balok ataupun pohon-pohon kayu yang masih berdiri itu teman-teman ya, karena itu wajib harus kita garap, kita tumbangkan terlebih dahulu. Nah, dan sekarang ini lagi proses menumbangkan sebuah kayu yang lumayan besar nih teman-teman ya.
Nah, dan di sini saya sendiri sedikit kewalahan ini teman-teman. Ya, sedikit kewalahan karena ya pohon kayunya ini lumayan besar ya. Nah, jadi seperti ini aja teman-teman ya, sebelum kita ya membuat terasan, membuat tebing, membuat selendang ya, kita usahakan harus membersihkan kayu-kayu yang masih berdiri di atas bukit tersebut ya. Nah, usahakan kita harus membersihkan kayu-kayu, sampah-sampah yang masih berserakan ya, yang masih berdiri di atas bukit ya. Kenapa demikian? Ya karena apabila ya bukitnya masih dipenuhi dengan pohon-pohon kayu, dengan sampah-sampah, itu akan mempersulit kita saat proses membuat terasan ya, mengorek atau membuat tebing ya, mengorek batu ya. Intinya itu akan menghalangi aktivitas kita ya pada saat mengerjakan sebuah bukit, sebuah lahan ya. Itulah kenapa usahakan kita ya LC dulu ya kan. Nah, kita LC dulu, kita bikin ya rumpukan, kita susun serapi mungkin ya, agar nantinya pas saat proses pengerjaan itu ya berjalan dengan lancar, berjalan dengan cepat, aman ya. Nah, jadi harapan saya ya semoga dengan adanya video ini ya, dengan saya membuat video seperti ini ya, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman, ilmu ya untuk teman-teman yang masih pemula ya, untuk teman-teman helper ya. Nah, karena ini adalah ilmu yang ya berharga ya, yang bermanfaat untuk teman-teman ya, karena tidak semua operator ya yang bisa mengerjakan pekerjaan seperti ini ya, karena di sini kita harus ya betul-betul paham dan harus memiliki skill dan pengalaman yang khusus ya. Nah, jadi saya kira video ini ya pas banget untuk teman-teman yang membutuhkan ya. Ya, jadi ya tontonlah video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip ya. Nah, oke, dan jangan lupa juga dukungannya ya. Ya, supaya channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Ya, jangan lupa dukungannya dengan cara ya like, subscribe, ya dan share. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman yang masih pemula maupun itu YouTube pemula, teman-teman helper yang ya ataupun teman-teman yang ya ingin mau belajar tentang seputaran alat berat ekskavator, silakan teman-teman lampirkan pertanyaannya di kolom komentar, dan insya Allah saya akan membalas semua pertanyaan teman-teman sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya, karena menurut saya berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan pengetahuan itu adalah hal yang menyenangkan ya. Jadi karena kita ini adalah ya negara kesatuan Indonesia, jadi harapan saya ke depannya ya tidak habis di saya sendiri aja ya, tidak puas di saya sendiri saja ya, tidak saya sendiri aja yang ya bakal bisa menguasai pekerjaan ya seperti ini ya, mengoperasikan alat berat ekskavator dan lain sebagainya. Harapan saya ke depannya teman-teman sekalian juga bisa ikut berperan dan mengambil pekerjaan seperti yang saya pekerjakan sekarang ini ya. Itulah harapan saya, itulah kenapa saya selalu membuat video tutorial ya tentang seputaran ekskavator ya, dump truck ya, intinya tentang seputaran alat berat ya. Ya karena ya harapan saya ya seperti itu, seperti yang saya bilang barusan ya. Harapan saya agar teman-teman bisa ikut mendapatkan ilmu ya, bisa ikut kebagian pengalaman ya, karena ini adalah pengalaman yang berharga ya. Jadi harus kita bagi-bagi ke teman-teman yang membutuhkan ya, karena kita tidak tahu nasib kita ke depannya ya. Bisa saja posisi kita ini ya
beralih menjadi operator eskavator, bisa saja posisi kita ini beralih menjadi ya mandor ya, dan apapun itu. Nah, kenapa demikian ya? Karena ya untuk mengoperasikan alat berat ini perlu skill dan pengalaman yang betul-betul matang ya teman-teman ya. Ya, karena kita tidak hanya mengerjakan ya buka lahan seperti di lahannya perbukitan, pegunungan. Yang namanya operator eskavator itu harus menguasai di semua jenis medan pekerjaan, di semua jenis lahan. Ya, seperti yang saya pernah bilang di video-video sebelumnya ya, karena yang namanya operator itu harus menguasai di semua jenis pekerjaan ya, bukan hanya di bukit ya, termasuk di rawa, di gambut ya, di sungai, di lautan ya, di pertambangan. Nah, jadi itu harus kita kuasai semuanya ya, karena semakin tinggi ilmu, semakin tinggi pengalaman kita, semakin ya luas pengetahuan kita ya, skill kita, semakin besar harapan kita untuk bisa menjelajahi ya semua jenis pekerjaan ya. Karena untuk di Kalimantan Barat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan seperti mengoperasikan alat berat ya, khususnya ada di perkebunan kelapa sawit dan di pertambangan bauksit ya. Karena di Kalimantan Barat ini lagi ya jaya-jayanya, lagi masa berkembangnya ya proyek-proyek ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ya berada di luar Kalimantan, jika teman-teman ya memiliki skill, kemampuan, ya pengalaman mengoperasikan alat berat, jadi teman-teman bisa ikut bergabung bersama saya di sini ya. Karena poin pertama yang akan ditanyakan saat pengetesan operator itu, yang pertama satu pengalaman kerja ya, pengalaman kerja ini itu wajib ya. Nah yang kedua ya pengenalan ya komponen-komponen pada alat berat. Nah itu wajib juga itu teman-teman ya. Dan yang ketiga minimal kita harus bisa ya menguasai lapangan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan, suasana di lapangan pekerjaan. Nah itu harus kita kuasai ya, karena persaingan antara operator itu ya semakin ketat. Nah karena yang namanya perusahaan itu yang pastinya mereka tetap akan mencari kandidat yang terbaik nah, dan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ya saran saya yaitu usahakan ya calon operator, calon peramar itu harus mempersiapkan ya dari jauh-jauh hari ya, mempersiapkan ya kemampuan, pengalaman, skill ya, kesehatan. Nah itu sangat penting sekali itu teman-teman ya. Nah karena itu ya menjadi poin pendukung utama ya untuk ya modal kita melamar di sebuah perusahaan ya. Jadi ya itulah, semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengalaman, wawasan ya untuk teman-teman ya calon operator ya, teman-teman helper ya. Nah jadi ya itu aja pesan singkat dari saya, semoga pesan-pesan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke, berikutnya kita beralih ke pekerjaan lagi teman-teman ya, membahas pekerjaan lagi. Nah, jadi seperti biasanya ya, sebelum kita membuat tebing ya, usahakan kita merapikan pohon-pohon yang menghalang di hadapan kita ini ya, dengan cara mendorong pohon satu persatu ya, karena di sini di bukit ini pohonnya lumayan besar ya, dan akarnya ya sangat berkembang sekali, sangat subur sekali ya untuk pohon-pohon yang ada di bukit ini ya, lumayan rindang, lumayan besar ya. Ya di sini usahakan kita mendorong sebuah pohon itu satu persatu saja itu teman-teman ya, jangan sekaligus
ya perlahan-lahan saja, kita sesuaikan saja dengan kemampuan unit yang kita operasikan ya. Dengan cara mendorong menggunakan tanduk ekskavator ya, karena yang namanya ya di perkebunan kelapa sawit ini, apalagi kita mengerjakan lahan, membuka lahan LC ya, itu setiap unit ekskavator itu harus mempunyai tanduk ya, tanduk ya yang menempel di bucket ekskavator. Nah, dan situ sudah terlihat jelas ada 2 buah tanduk ekskavator. Nah, ya, itu gunanya untuk mendorong sampah, mendorong kayu ya, untuk merapikan kayu, merapikan sampah. Nah, itulah gunanya tanduk itu teman-teman ya. Nah ya, sebelum kita membuat ya, terasan, membuat selendang, membuat tebing, kita harus merapikan sampah-sampah yang menghalang di hadapan kita ini teman-teman ya. Nah, kita susun, kita rapikan terlebih dahulu ya, seperti yang kalian lihat di video ini teman-teman ya. Nah, kita geser-geser aja perlahan-lahan saja ya. Jangan terlalu memaksa, karena apabila kita memaksakan unit itu sangat tidak baik sekali itu teman-teman ya. Itu bisa saja merusak unit kita sendiri ya. Jadi kita sesuaikan saja, kita sesuaikan dengan kemampuan unit ini sendiri. Nah, karena kita sudah tahu, sudah paham betul ya kapasitas unit yang kita operasikan sekarang ini ya. Nah, kemampuan unit ini ya kira-kira berapa ton ya. Jadi kita sesuaikan saja, jangan terlalu memaksakan unit ya. Nah, jadi ya, seperti ini ya teman-teman ya, cara mengerjakan di lahan bukit yang isinya batu ya, batunya besar-besar dan ya posisinya di atas yang lumayan tinggi nih teman-teman ya. Nah, jadi seperti inilah teman-teman.